datang di podcast kami. Aku Dean Dan aku Wulan. Di sini kami akan membahas apa sih Kak Wulan? Di sini kita akan membahas tentang SKKNI. Apa sih itu SKKNI dan apa implementasi dari bidang geodesi? Yuk kita Simak videonya. let's go. Hai, halo. Di podcast kali ini kita akan bawain nih tentang apa itu SKKNI dan apa implementasinya di bidang geodesi. Apa ya? Nah, sebelum lebih lanjut, yuk kita kenalan dulu sama apa itu geodesi. Kadean. Apa nih Kak Wulan? Apa sih itu geodesi? Geodesi merupakan ilmu yang mempelajari tentang ukuran, bentuk, dan posisi relatif di permukaan bumi. Oh begitu. Ya Kak Wulan. Dalam konteks ini, SKKNI di bidang geodesi ini sangat penting loh Kak Wulan. Dari menetapkan standar kualitas dan kompetensi yang diperlukan untuk menjadi seorang profesional. SIG itu apa sih Kak Dean? Ini SIG itu Sistem Informasi Geografis Kak Wulan. Untuk apa SIG? Untuk memproses, menganalisis, dan memvisualisasikan data geografis dalam pemetaan dan pemodelan Kak Wulan. Oh begitu Kak Dean. Betul Kak Wulan. Lalu penerapan SKKNI dalam bidang geodesi itu mencakup apa saja sih? Mencakup keterampilan dalam survei lapangan dan pengukuran geodetik Kak Wulan. Gitu ya. Betul. Untuk melibatkan apa sih Kak Dean? Ini untuk melibatkan penggunaan peralatan survei seperti digital system dan development untuk mengumpulkan data dan akurat permukaan bumi dan objek-objek geografis lainnya. Untuk melibatkan apa sih Kak Dean? Ini untuk melibatkan penggunaan peralatan survei seperti total solution dan development untuk mengumpulkan data yang akurat tentang permukaan bumi dan objek-objek geografis lainnya Kak Wulan. Begitu. Betul Wah, Kak Wulan. jadi SKKNI itu memainkan peran yang sangat penting dalam mengembangkan tenaga kerja yang berkualitas dan kompetitif di bidang geodesi. Dengan memastikan bahwa para profesional memiliki keterampilan dan pengetahuan sesuai dengan standar yang ditetapkan, kita dapat memastikan bahwa industri geodesi terus berkembang dan memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat. Benar Kak Dian? Betul Kak Wulan. Menyangkut standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI, rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan. SKKNI dikembangkan melalui konsultan dengan industri terkait untuk memastikan kesesuaian kebutuhan di tempat kerja. SKKNI ini digunakan terutama untuk merancang dan mengimplementasikan pelatihan kerja, melakukan asesmen atau penilaian keluaran pelatihan, serta asesmen tingkat keterampilan dan keahlian yang dimiliki oleh seseorang. SKKNI ini ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Kak Wulan. SKKNI juga memiliki panduan penilaian. Apa sih Kak Wulan? Panduan penilaian dalam SKKNI berisi penjelasan tentang berbagai kondisi atau keadaan yang dapat dipergunakan sebagai panduan dalam penilaian atau asesmen kompetensi pada unit kompetisi, baik pada saat pelatihan maupun uji kompetensi. Panduan penilaian menjelaskan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, ada kondisi penilaian. Kondisi penilaian itu memberikan penjelasan tentang hal-hal yang dibutuhkan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh agar pencapaian kompetensi kerja serta di mana, apa, dan bagaimana penilaian seharusnya dilakukan. Kemudian ada persyaratan kompetensi, yaitu penjelasan tentang unit kompetensi yang harus dikuasai atau dipenuhi sebelumnya jika diperlukan, sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi. Dan ada pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Apa sih yang diperlukan? Yang diperlukan ya, menguat informasi pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai kerja kompetensi. Yang ketiga, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Apa sih yang diperlukannya?
kompetensinya Kak Dea? Jadi elemen kompetensi itu unsur bangunan, dasar dari suatu unit kompetensi, gabungan dari setiap elemen kompetensi membentuk satu unit kompetensi secara utuh. Untuk elemen kompetensi yang menjelaskan proses dari suatu pekerjaan secara runut yang dilakukan dalam suatu unit kompetensi. Begitu Kak Dea. Untuk lebih jelasnya, implementasi SKKNI di geodesi bisa seperti penggunaan teknologi spasial seperti GPS atau GIS, kemudian ada analisis spasial atau pemodelan digital, kemudian ada juga survei lapangan dan pengukuran geodetik, dan yang terakhir itu bisa kolaborasi dengan tim. Dengan menerapkan SKKNI dalam konteks geodesi dapat memastikan bahwa tenaga kerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan standar Jadi begini Kak Dea, karena geodesi itu merupakan bidang yang melibatkan pengukuran, pemodelan, dan analisis data yang sangat presisi, sehingga SKKNI memberikan pedoman yang jelas tentang kualifikasi dari kompetensi yang diperlukan bagi calon profesional geodesi, memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan yang tepat untuk menggunakan teknologi spasial, melakukan survei lapangan dengan akurat, dan menganalisis data geografis dengan tepat. Dengan adanya SKKNI, industri dapat memastikan bahwa tenaga yang mereka miliki standarnya tinggi dan konsisten. Yang penting untuk menyediakan layanan yang berkualitas dan menghasilkan hasil yang akurat dalam pemetaan dan pengukuran. Nah, Kak Dea, bagaimana jika seorang ahli geodesi tidak lulus SKKNI? Banyak Kak Dea konteksnya. Kegagalan lulusan SKKNI bisa meningkatkan keterampilan tertentu yang menjadikan kesempatan membuat